Kalau tidak mampu mengatasi kelebihan yang Allah berikan, ujung-ujungnya jadi orang takabur, arogan. Ya. Harta, kalau banyak harta yang tidak mampu kendalikan, jadi orang arogan, jadi orang takabur. Jabatan juga begitu. Mumpung menjabat, pokoknya semau-maunya. Orang di penjara mau-maunya dia. Orang ditahan mau-maunya dia. Hati-hati. Kalau tidak mau mengendalikan, mengatasi kelebihannya, bisa jadi orang arogan, orang takabur, orang zalim. Orang zalim. Ya, siapapun itu, siapapun. Ini zamannya Nabi Nuh sudah ada orang kayak begitu. Sudah ada orang zalim. Zaman Nabi Muhammad SAW juga ada orang-orang jahiliyah itu kan ya. Itu mereka datang sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu bangsawan, sama dengan mereka. Tapi mereka merasa lebih hebat karena lebih senior. Ya, lebih tua, lebih dulu hidup. Ini juga begitu, mereka bilang, "Wa ma nara lakum alaina min fadl." Tidak ada, kalian tidak punya kelebihan atas kami. Apa kelebihannya coba? Kami lebih dari segala-galanya. Maka mereka bilang apa? Bal nadhunnukum kadzibin. Justru kami yakin kalian itu adalah pembohong. Pembohong. Mereka anggap bohong meskipun mereka yakin itu kebenaran. Tapi mereka dengan mulutnya karena itu arogan. Ya. Maka hati-hati. Jemaah sekalian, hati-hati. Punya harta lebih dari orang lain, punya jabatan sekarang ini, punya fasilitas dunia yang bagus, punya pekerjaan, punya kendaraan, hati-hati. Hati-hati saja. Kenapa harus hati-hati? Anda lebih tinggi daripada semua itu. Jiwa mukmin yang merdeka itu lebih besar daripada dunia. Apapun itu besarnya. Jangan kita yang dikontrol dan disetir oleh dunia. Jangan dunia mengendalikan kita. Mentang-mentang hartanya banyak, hartanya yang menyetir dia. Jabatannya tinggi, jabatannya yang menyetir dia. Jangan. Anda lebih tinggi daripada itu. Apa maksudnya? Semua itu harusnya adalah di bawah ketika Anda merdeka hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau mengendalikan, jadi orang arogan, orang takabur, orang zalim. Memakai semua itu untuk melawan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnatullah sudah banyak kayak begitu. Tidak ada itu orang-orang yang menentang para nabi, para rasul dulu dari kalangan orang miskin. Tidak ada. Rata-rata penentang rasul itu orang-orang kaya semua, pejabat semua, penguasa semua, bahkan raja. Firaun, dia lecehkan betul Nabi Musa alaihissalam. Itu sudah cerita tempo hari. Nabi Musa bilang, kalau kamu beriman, kamu akan dapat jaminan dari Allah. Apa jaminannya coba? Dia bilang surga. Apa itu surga? Rumah dalam kebun. Dalam kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir, indah, jernih, airnya dingin, jernih, kebunnya rindang. Dia bilang apa? La ilah. Dia bilang apa? Dia bilang la ilaha illallah. Tidak mungkin beriman Firaun. Dia bilang, nunggu sampai hari kiamat. Sekarang saya punya semua yang kamu bilang itu. Hadhil anharu tajri min tahti. Ini yang kamu akan dapatkan di akhirat itu saya sekarang punya. Ini. Ngapain harus dapat seperti yang kamu mau? Ini satu Mesir punya saya, dia bilang. Kamu nanti di akhirat, kalau saya sekarang saya punya. Dianggap enteng begitu. Mana Tuhanmu? Nabi Musa bilang, Tuhan saya di langit. Di langit, berkuasa di langit. Maka Firaun bilang kepada Haman, perdana menterinya, Haman, bangunkan saya tangga naik ke langit. Saya mau ketemu Tuhannya Musa itu. Dan saya yakin dia bohong. Ada orang lebih takabur dari kayak begitu. Itu orang tertakabur sepanjang sejarah. Firaun. Ujung-ujungnya tenggelam, mati tenggelam. Tidak ada apa-apanya. Itu ujung-ujungnya itu. Ya, jadi ya berhati-hati saja. Yang punya kelebihan, lebih pandai, ya, lebih kaya, lebih tinggi karena jabatannya sekarang. Hati-hati. Ya. Kendalikan semua itu.
Jangan jadi orang takabur, tawadhu di hadapan kebenaran.